ayat 1 sampai 3, pasal 1, seluruh Ya, wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal oke. 2, ayat 2, Ayat 2. seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat Oke. 3, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Ya, itu dasar asas kenasionalan, ya. Itu diatur di dalam pasal 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga, ya. Tanda pasal-pasal itu asas kenasionalan. Ya, itu yang menjiwai seluruh pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Itu asas kenasionalan. Asas kedua, asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya, itu diatur di dalam pasal 2 ayat 1, mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ya, coba silakan baca pasal 2 ayat 1. Ya, Wendy, silakan. Baik Pak, pasal 2 ayat 1. Ya, Sebentar Pak. silakan. Pasal 2 ayat 1, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ya, itu asas pada tingkatan tertinggi, bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai, ya. Jadi poinnya di sini, dikuasai oleh negara. Untuk membedakan, ya, asas domain verklaring pada saat kita pelajari sejarah, ya, minggu kemarin, ya. Jadi dulu asas yang terkenal dalam agraris wet, ya, bahwa semua tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan menjadi domain atau milik negara. Nah, oleh karena itu maka Undang-Undang Pokok Agraria kita mengacu pada pasal 33 ayat 3, negara tidak memiliki, tetapi negara menguasai, ya. Menguasainya itu nanti lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat 3, ya, untuk mengatur dan seterusnya, menentukan dan seterusnya, ya, di dalam ayat 2 butir A, B, dan C. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Tetapi poinnya di situ, ya, itu merupakan asas pada tingkatan tertinggi bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara. Poinnya adalah dikuasai oleh negara, bukan dimiliki. Beda antara dikuasai atau dimiliki. Banyak orang yang tidak paham, ya, termasuk orang-orang hukum juga, ya, pikir dikuasai oleh negara berarti negara sebagai pemilik. Itu keliru, ya, dan salah, fatal. Nomor 3, asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan, ya. Ya, jadi saya ulangi, asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perorangan atau golongan. Ya, coba baca pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Silakan pas yang itu. Windy, silakan baca. Ya, Pak. Ya, pasal 3 dan pasal 18. Silakan.
pasal 3 dan pasal 18. Pasal 3 dengan mengingat ketentuan-ketentuan dan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dari negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Oke, itu berkaitan dengan hukum adatnya, ya, hak ulayat. Karena waktu zaman kolonial, hak ulayat diperkosa atau tidak dihargai, tidak dihormati. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dalam pasal 3, itu diberikan kedudukan, ya, yang yang terhormat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Coba pasal 18, silakan. Pasal 18. Pasal 18 untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Oke, itu asas yang ketiga. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perorangan atau golongan, ya. Itu asas yang ketiga, ya, asas yang ketiga. Kita lanjut. 4. Asas semua hak atas tanah berfungsi sosial. Pasal 6, silakan. Itu pasal yang paling pendek. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi Pasal sosial. 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oke, itu pasal yang paling singkat. Semua hak atas tanah, ya, berfungsi sosial. Ya, pasal 18 tadi sudah dibacakan, ya. Sudah disinggung, sudah dibacakan di dalam asas sebelumnya, yakni untuk kepentingan umum, ya, termasuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dan seterusnya. Ya, itu asas semua hak atas tanah berfungsi sosial, termasuk hak milik. Ya, jadi tidak ada orang yang mengklaim hak miliknya menjadi satu-satunya hak yang paling mutlak. Tidak. Ya. Jadi semua hak atas tanah berfungsi sosial. Ya. Itu asas, ya, yang termuat di dalam pasal 6 dan pasal 18. Yang kelima, asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Pasal 9 ayat 1 dan pasal 21 ayat 1. Silahkan baca pasal 9 ayat 1 dan pasal... Ya, coba baca yang jelas. Pasal 9 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Oke, pasal 21 ayat 1, silakan. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oke, itu asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah, ya. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang yang betul-betul karena kita baru merdeka waktu itu, jadi dalam penyusunan suasana kebatinan bangsa Indonesia, jiwa nasionalisme yang begitu kuat sehingga melarang yang namanya asing-asing itu untuk mempunyai hak milik atas tanah, ya. Jadi itu asas hanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Berarti yang namanya warga negara asing tidak mempunyai hak milik atas tanah, ya. Jadi khusus untuk hak milik, hak-hak yang lain kalau memenuhi syarat sesuai ketentuan maka itu diperbolehkan. Nanti sebentar ada penjelasannya. 6. Asas persamaan bagi setiap warga negara. Pasal 9 ayat 2. Silakan.
Silakan pasal 9 ayat 2, baca. Pasal 9 ayat B, tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh satu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi sendiri maupun keluarganya. Oke, ya, jadi tidak membedakan warga negara atas jenis kelamin, laki ataupun perempuan. Jadi semua sama. Ya, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 9 ayat 2. Ya. Jadi ini dulu Bapak penelitian skripsi waktu itu, ya. Ini ambil ini sebagai dasar hukum, ya, dasar hukum. Ya, status anak-anak wanita di dalam memperoleh hak waris, ya, bagi suku Timur. Biasanya dalam kalangan orang Timur, anak wanita itu tidak punya hak apa-apa, ya, termasuk tanah. Ya, ini yang menjadi dasar waktu Bapak melakukan penelitian. Ya. Kemudian ketujuh, asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan, ya. Saya ulangi, asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Ya, pasal 10 ayat 1 dan pasal 17. Silakan. Tolong dibaca. Pasal 10 ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ya. Pasal 17. Silakan. Ayat berapa, Pak? Pasal 17. Ya. Keseluruhan. Pasal 17. Pasal 17 ayat 1 dengan ketua dalam pasal 7 untuk mencapai tujuan yang maksud dalam pasal 2 ayat 3 di atas maksimum dan minimum tanah boleh punya dengan suatu hak tersebut selesai keluar atas hukum. Ya. Oke. Ayat 2. Ya, ada hubungan antara ayat 1, 2, 3, ya, sampai ayat 4. 2, penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang di dalam waktu yang singkat. Pasal 3, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk selanjutnya dibagi kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah. Pasal 4, tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berangsur-angsur. Oke. Ya, jadi itu asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri, ya, dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan, ya, pemerasan. Jadi harus, ini kan perintah, yaitu tanah pertanian harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya. Jadi tidak hanya mengklaim saja, tetapi juga harus menunjukkan dengan dikelolanya secara baik dan benar. Itu asas tanah pertanian. Ya, asas ketujuh. Berikut asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Ya. Itu diatur dalam pasal 2, ya, ayat 2 huruf A UUPA, pasal 14 ayat 1 UUPA dan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca satu-satu. Pasal 2 ayat 2 huruf A. Pasal Silakan. 2 ayat 2 huruf A.
hak menguasai dari negara, termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Oke, itu pasal 2 ayat 2 huruf A. Oke. Pasal 14 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Oke. Lanjut pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Kalau pintu hatiku. Pasal 10 ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ya, ayat 2. Ayat 2, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Oke, sudah. Ya, itu yang berkaitan dengan asas tata guna tanah, ya, penggunaan tanah secara berencana, ya, berencana. Makanya ada undang-undang tata guna tanah itu. Yang ke-9, asas kesatuan hukum. Ya, asas kesatuan hukum. Silakan. Ya, itu di di dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 5 hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Oke, jadi itu asas kesatuan hukum karena kita belajar dari sejarah ya pada minggu-minggu yang lalu bahwa tidak ada kesatuan hukum ya, di samping ada hukum adat tetapi juga ada hukum kolonial, agraris wet, sehingga tidak ada kesatuan hukum. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa hukum adat adalah sumber pembentukan dari hukum agraria, maka terjadilah apa yang disebut dengan kesatuan hukum, ya, kesatuan hukum dengan mencabut agraris wet, Statbat 1870 nomor 55 dan seterusnya. Ya, itu ditemukan di diktum Undang-Undang Pokok Agraria, ya, di bawah perkataan mencabut agraris wet, ya, Statbat 1870 nomor 55 dan seterusnya. Asas yang berikut, asas jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, ya, diatur di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 18. Silakan, Pasal 19, tolong dibaca pasal 19 ya. Pasal 19 ayat 1 untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, pasal 18. Ya, tadi sudah dibaca juga pasal 18 untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan seterusnya. Oke, itu dua pasal yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, ya. Jadi ada hubungan dengan pasal-pasal yang lain
tanah berfungsi sosial, ya jika negara atau kepentingan umum membutuhkan, maka harus diserahkan atau diberikan oleh pemiliknya yang berkuasa, begitu dengan catatan harus ada ganti rugi, ya ganti rugi. Maka ada undang-undang untuk ganti rugi, kan begitu. Ya, jadi itu yang ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, ya. Jadi kepastian hukumnya itu diatur di dalam pasal 19 bahwa semua tanah harus didaftar, ya, harus didaftar. Kemudian yang terakhir, ya, adalah asas pemisahan horizontal. Silakan dibaca di pasal 44 ayat 1. Pasal 44 ayat 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ya, jadi itu yang disebut dengan asas pemisahan horizontal. Ya, ini asas ini diambil dari hukum adat, ya. Kita tahu bahwa nenek moyang kita dulu hidupnya berpindah-pindah, ya, gembala dan seterusnya, atau bercocok tanam, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, meninggalkan tempat semulanya, kemudian berpindah lagi ke tempat lain dengan segala macam yang dia miliki, termasuk hewannya, ya, itu yang akhirnya terpisah, ya, yang disebut dengan asas pemisahan horizontal. Jadi tanah dan tanaman, benda-benda yang melekat di atas tanah itu terpisah, ya. Oleh karena itu kamu lihat dan menyaksikan, ya, kalau ada perkara atau sengketa tanah, ya, dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan, maka ada eksekusi, ya. Biar rumah itu sudah dibangun bagus-bagus, itu dihancurkan, ya, karena memang tanah dan bangunan atau benda-benda yang ada di atasnya itu tidak harus menyatu, ya. Tanah ya tanah, ya. Jadi kita perkara tanah. Jadi kalau Anda kalah, maka Anda ambil Anda punya benda-benda yang ada di atas itu. Itu yang disebut dengan asas pemisahan horizontal, ya. Tidak melekat, ya. Jadi ada pemisahan. Itu diatur di dalam pasal 44 tadi sudah dia. Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, ya. Ya, jadi kita menyaksikan banyak bangunan-bangunan, ruko-ruko segala macam dibangun atas tanah sendiri, kemudian disewakan kepada orang lain, ya, orang lain. Ya, jadi itu 11 asas yang menjiwai seluruh pasal ayat yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam substansi selanjutnya, ya, kita diskusikan dulu asas-asas ini sehingga ini menjiwai pikiran-pikiran kita, ya, untuk belajar materi-materi selanjutnya. Ya, Bapak lanjutkan, ya, untuk memperjelas. Yang pertama asas nasionalitas, ya, asas nasionalitas. Ya, itu tadi Bapak sudah sampaikan, terdapat dalam pasal 1 ayat 1, ada yang sudah baca tadi. Asas nasionalitas adalah asas yang menghendaki bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ya, itu asas nasionalitas. Bapak ulangi bahwa asas nasionalitas ini adalah asas yang menghendaki bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Atau dengan kata lain, asas nasionalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita, serta sesama warga negara, baik asli maupun keturunan. Ya. Jadi walaupun dia secara keturunan bukan orang Indonesia, ya katakanlah orang dari luar, Chinese atau apa, tetapi warga negara Indonesia, maka dia punya hak yang sama, ya hak yang sama. Asas nasionalisme ini dalam hukum agraria diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia, khususnya oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Mesir, Pakistan, dan lain-lain. Ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja, tetapi sebagian negara-negara yang baru lepas dari penjajahan, ya seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Mesir, Pakistan, menerapkan asas nasionalitas ini. Ya. Jadi pasal 1 ayat 1 UPA menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Itu dasar, tadi sudah dibaca. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional, ya, merupakan kekayaan nasional. Ini berarti air, ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak daripada pemiliknya saja. Demikian pula, tanah-tanah di daerah dan pulau-pulau tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Ya, pada pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi, ya, hubungan yang bersifat abadi. Sepanjang negara kita masih, ya, negara kesatuan Republik Indonesia, maka ini bersifat abadi. Ya, ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dalam, selama bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Oleh sebab itu seluruh bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi hak seluruh bangsa Indonesia dalam hubungan yang abadi. Ya, itu makna dari asas nasionalitas, ya. Nanti Anda harus mampu menjelaskan asas nasionalitas. Nah, bagaimana dengan implementasinya? Ya, kita lihat lebih lanjut. Implementasi asas nasionalitas terhadap hak-hak warga negara. Dengan adanya asas nasionalitas tersebut, terdapat jaminan mengenai hak warga negara Indonesia atas kepemilikan tanah maupun yang berhubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi ada jaminan, ya, mengenai hak warga negara.
Dengan demikian, warga negara asing atau badan usaha asing tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Ya, jadi Bapak ulangi, dengan demikian warga negara asing atau badan usaha asing tidak mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Ya, itu poinnya di situ. Hal ini dapat dibuktikan tentang masalah hak dan kewajiban warga negara di Indonesia tentang kepemilikan tanah, yaitu dengan adanya dasar dari penguasaan tanah oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ya, secara garis besar itu telah diatur dalam pasal 41 dan 42 UU PA. Ya. Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Oke. Ayat 2. Ayatnya yang kedua, hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan. Ya. Kok terputus? Wonder. Ya, itu tidak dengar itu. Saya lanjutkan, Pak. Tolong lanjutkan 42-nya. Atau ayat 2-nya. Pasal 41 ayat 2, hak pakai dapat diberikan A. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. B. Oke. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pasal 42, yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. warga negara Indonesia, B. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi warga negara asing ya diatur di dalam pasal 41 dan 42 dengan syarat-syarat ya. Jadi boleh dengan hak pakai dengan jangka waktu tertentu. Jadi tidak seperti hak milik yang waktunya tidak ditentukan ya. Ya. Ya, itu implementasinya diatur dengan undang-undang. Ya, kita lanjut. Dalam praktik, tidak sedikit warga negara asing menguasai tanah yang sebelumnya berstatus hak milik di wilayah Provinsi Aceh. Ya, ini implementasinya. Khususnya Sabang dan daerah lainnya dengan cara melakukan penyelundupan hukum, di mana warga negara asing melakukan kesepakatan atau perjanjian atau perikatan jual beli dengan warga negara Indonesia pemegang hak milik atas tanah yang diperjanjikan ya. Jadi ini penyelundupan hukum, ini praktekin ya, implementasi ya. Jadi ini menjadi menarik ya ketika Anda menemukan fakta di lapangan ya, dan itu kayaknya banyak. Kalau di Rote itu ada, kemudian di mana di Manggarai Barat itu ada yang jual pulau atau memang disewakan atau apa, itu nanti coba di pasal ini bisa dipakai sebagai dasar untuk Anda melakukan penelitian berkaitan dengan larangan warga negara asing untuk mempunyai hak milik atas tanah. Itu penyelundupan hukum ya dalam praktik. Ada juga dengan modus warga negara Indonesia memberikan kewenangan melalui surat kuasa
kepada warga negara asing untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah hak milik tersebut. Secara administratif, tanah hak milik dimaksud terdaftar atas nama warga negara Indonesia, tetapi fakta di lapangan warga negara asinglah yang menguasai dan melakukan aktivitas di atas tanah hak milik tersebut. Nah, tindakan demikian secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan karena itu merupakan tindakan yang disebut penyelundupan hukum, ya, penyelundupan hukum. Pasal 26 ayat 2 UPA yang menyatakan setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seseorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Ya, kalau ada praktik seperti itu, maka di dalam pasal 26 ayat 2 sudah ada sanksinya, adalah bahwa batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Ya, jadi tolong diingat baik-baik, diingat pasal itu. Ya, kalau ada kasus seperti itu dan orang bertanya kepada Anda, ya, ini ada orang asing yang mencoba-coba untuk ini kira-kira bagaimana? Ya, tolong kasih tahu bahwa itu batal karena hukum, karena sudah diatur dan tanahnya akan jatuh menjadi tanah negara. Ya, itu pasal 26 ayat 2. PP nomor 41 tahun 96 yang mengatur tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh warga negara asing. Ya, jadi di ketentuan yang terbaru ini tahun 96 ya, PP peraturan pemerintah nomor 41 ya, bahwa warga negara yang berkedudukan di Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan untuk memiliki satu rumah tinggal, ya, satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai, ya. Tadi memungkinkan untuk itu, ya, di atas tanah hak pakai. Syarat orang asing yang dapat mempunyai rumah tinggal di Indonesia adalah orang asing, ya, yang kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, ya. Jadi kalau dia ada dengan karena keahliannya dia ada di Indonesia dan kita butuh untuk pembangunan nasional, maka dia diperbolehkan, ya. Hak pakai tersebut diberikan paling lama untuk jangka waktu 25 tahun, ya. 25 tahun. Itu untuk orang asing. Ya, itu berkaitan dengan implementasi, ya, implementasi nasionalitas, ya, asas nasionalitas terhadap hak-hak warga negara. Oke, yang berikut, ya. Kita lanjut yang kedua, ya. Asas hak menguasai negara. Ya, ini penting. Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara. Sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Nah, pernyataan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat
untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat, ya. Jadi tujuannya di situ untuk membedakan, ya, dulu kita belajar sejarah, ya, domain verklaring, negara sebagai pemilik, ya. Di dalam undang-undang pokok agraria, negara menguasai sebagai penguasa. Penguasa tujuannya jelas, ya, dalam rangka kemakmuran rakyat, bukan kesengsaraan rakyat, ya. Itu jelas di dalam konstitusi kita. Nah, penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara terdapat pada pasal 2 UPA yang tadi kita sudah baca. Nah, asas ini sebenarnya memiliki semangat pengganti, ya, semangat pengganti asas domain verklaring yang berlaku pada masa kolonial Belanda, yang ternyata hanya memberi keuntungan pada pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, ya. Jadi kita tahu, kita belajar dari sejarah waktu itu, ya. Jadi hanya pemerintah saja yang diuntungkan, ya, kaum penjajah saja yang diuntungkan, sedangkan rakyat jelata itu tetap miskin, ya, menderita. Oleh karena itu, hak menguasai dari negara, ya, memberi wewenang kepada negara untuk yang pertama mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Dan yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum atas tanah. Ya. Jadi misalnya hak yang mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam berbagai produk, ya, peraturan dan perundang-undangan lain dalam bidang-bidang seperti, ya, undang-undang tentang penata gunaan tanah, ya, undang-undang tentang pengaturan tata ruang, kemudian undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ya. Itu berkaitan dengan mengatur, ya. Jadi hak menguasai negara memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemberian tanah. Maka sudah lahir peraturan berkaitan dengan penata gunaan tanah, ya, peraturan pengaturan berkaitan dengan tata ruang, kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, hak-hak mengenai pengaturan hubungan hukum, ya, tersebut dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lain dalam bidang-bidang seperti pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai, ya. Itu undang-undang land reform, itu nanti kita bahas tersendiri, ya, dan pengaturan hak pengelolaan tanah, ya. Kemudian hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum dijabarkan dalam berbagai produk peraturan mengenai yang pertama pendaftaran tanah, ya, ini salah satu materi yang nanti kita bahas. Kemudian hak tanggungan, ya, hak tanggungan dan lain-lain. Ya, ini untuk memperjelas berkaitan hak menguasai dari negara, ya, untuk mengatur dan seterusnya, menentukan dan seterusnya. Yang berikut, asas perlindungan bagi warga negara Indonesia untuk mempunyai hak milik atas tanah. Ya, jadi asas perlindungan hukum, asas perlindungan bagi warga negara Indonesia mempunyai hak milik atas tanah, yakni asas yang menyatakan bahwa hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang dengan ancaman batal demi hukum, ya. Peraturan mengenai asas perlindungan ini diatur dalam pasal 9 ayat 1, junto pasal 21 ayat 1 tadi sudah dibaca, ya. Itu kemudian dengan
badan hukum yang mempunyai hak milik. Ya, itu nanti tinggal dibacakan, ya, dipelajari lebih jauh. Kemudian yang berikut asas gotong royong dalam mengusahakan tanah pertanian. Ya, asas gotong royong terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13. Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional. Ya, dalam bentuk kooperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Ya, itu diatur dalam pasal 12 UPA. Selanjutnya dalam pasal 13, ya, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 ya UPA, serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Ya. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ya. Ya, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Ya. Asas ini juga mengandung pemahaman bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara arif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Ya. Pelaksanaan dari asas ini dengan diselenggarakan land reform, ya, ini materi tersendiri nanti kita akan bahas, ya, atau agraria reform dan rural development, yaitu tanah pertanian harus diusahakan, ya, dikerjakan secara aktif oleh pemiliknya serta tanpa ada unsur pemerasan. Ya. Demikian pula terhadap tanah tidak digunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Untuk mewujudkan asas ini, maka diadakan ketentuan-ketentuan tentang batas maksimum atau minimum penguasaan pemilikan tanah agar tidak terjadi penumpukan penguasaan pemilikan tanah di satu tangan golongan mampu. Ya. Jadi pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal-hal yang demikian itu merugikan kepentingan umum. Ya, jadi demikian berkaitan dengan asas-asas kita. Ya, oleh karena itu supaya Anda bisa memahami lebih mendalam, maka Bapak memberikan tugas, ya. Ini untuk kelas pagi Bapak sudah kasih tugas berkaitan dengan asas-asas ini. Jadi tolong Anda 11 asas ini Anda kerjakan, ya. Anda kerjakan dan carikan masing-masing asas dengan aturan-aturan, peraturan-peraturan pelaksanaannya, ya, peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk dikumpulkan, ya. Untuk kelas pagi ini besok mereka sudah kumpul, tetapi untuk kalian nanti minggu depan, ya, karena mereka sudah kerja 1 minggu, ya. Jadi ini materinya untuk asas-asas hari ini kita sudah tuntaskan, ya. Minggu depan kita masuk ke materi yang lain, ya. Kita masuk ke materi yang lain, ya. Jadi kalau Zoom-nya sudah selesai, Bapak anggap bahwa kuliah hari ini sudah selesai. Dan oleh karena itu, Bapak berikan kesempatan kalau ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mau bertanya, mau berdiskusi, silahkan. Masih ada sedikit waktu, kita pakai untuk itu. Tapi kalau Zoom-nya selesai, Bapak anggap bahwa kuliah kita sudah selesai. Ingat absen, ya. Ya, ingat absennya. Silahkan. Pak, mau bertanya, Pak. Oh, silahkan. WMP. Iya, Pak. Saya mau bertanya
Yang Pak bilang tadi ada asas pemisahan horizontal. Ya, Saya melihat ada di KUH Perdata ada asas perlekatan horizontal yang dimana ya. menyatakan tidak ada pemisahan antara benda dengan tanahnya sendiri. Bagaimana penjelasan tentang itu, Pak? Ya, jadi itu hukum perdata ya. Ini kita belajar hukum agraria. Ya, jadi hukum agraria itu ya jelas bersumber dari hukum adat dan oleh karena itu mengenal asas pemisahan horizontal. Ya, jadi Anda melihat kalau sengketa-sengketa tanah dan kalau diputus oleh pengadilan maka dilanjutkan dengan eksekusi. Bangunan-bangunan, pohon-pohon yang ada di atas itu rata dengan tanah karena kita perkara tanah. Ya, dengan asas yang kita miliki di dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah asas ya pemisahan horizontal. Tanah tidak melekat ya. Tanah tidak melekat dengan bangunan atau tanaman-tanaman yang ada di atasnya ya. Jadi biasanya kalau perkara tanah ya silahkan kau punya rumah ya ambil. Makanya dikasih kesempatan untuk apakah mau dieksekusi atau eksekusi sendiri, bongkar sendiri ya. Jadi itu penjelasannya seperti itu ya. Jadi asas pemisahan horizontal ya. Itu tanah dan bangunan itu tidak melekat. Ya, harus pisah. Ya, makanya biasa kalau jual beli tanah itu selalu harus di dalam harus nampak ya tanah dan di atasnya itu apa, bangunan apa atau tanaman-tanaman apa supaya terdata. Ya, dan di dalam perjanjian jual beli itu apakah dengan benda-benda yang ada di atas atau bagaimana? Ya, jadi sekali lagi bahwa ini asas ya pemisahan horizontal tentu menarik untuk didiskusikan ya. Kalau ada fakta di lapangan ya itu misalnya undang-undang tentang hak jaminan atas tanah. Ya, di Bali itu untuk menjamin sertifikat hak atas tanah. Sementara di atas tanah itu ada bangunan-bangunan hotel, di mana hotel-hotel itu ada begitu banyak lukisan-lukisan patung-patung di depan hotel yang bernilai tinggi, ya itu biasa sudah dimasukkan di dalam penjaminan, ya sudah dihitung nilainya, ya. Jadi itu ada perjanjian tersendiri lagi, perjanjian tersendiri, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah itu bisa diterima kah, Wevo? Bisa, Bapak. Oke. Ya, jadi Anda yang Anda sampaikan tadi di hukum perdata itu, ya itu perdata. Ya, tolong dipelajari baik-baik, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena di dalam undang-undang berkaitan dengan hak tanggungan itu juga disinggung ya, berkaitan dengan benda-benda yang bernilai tinggi itu dianggap melekat dengan tanah ya. Jadi ketika digadaikan tanah itu maka nilai gade tanah itu dihitung dengan bangunan dan benda-benda yang dianggap bernilai ya, untuk dihitung berkaitan dengan nilai gade dari tanah itu. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Sekali lagi ya, kalau Zoom-nya selesai kita akhiri kuliah kita ya. Nanti kita sambung, tapi ingat tugas ya, tolong kerjakan ya asas 11 asas yang tadi sudah kita singgung itu ya. Nanti pelajari dari buku Urip ya, buku yang Bapak sudah anjurkan, Dr. Urip Santoso, buku ini ya. Itu di dalam buku itu semua ada. Tolong didiskusikan ya, dikerjakan, kemudian dikumpulkan sebagai tugas ya, sebagai tugas. Karena kelas pagi sudah mereka sudah kerja dan Bapak akan nilai. Oke, kalau masih ada yang lain, Windy? Saya, Pak. Ya, Windy silakan.
Ya Pak, saya mau bertanya terkait dengan poin terakhir dari slide yang masih ditayangkan tentang Ya, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan karena hal-hal yang demikian itu merugikan kepentingan umum. Nah, pertanyaan ya, saya Pak, itu batasannya itu sampai mana Pak begitu? Karena kalau di daerah saya ada satu bapak yang mana dia tuh punya tanah yang sangat banyak, terus maksudnya sangat lebar lah ukurannya, jadi sampai dia tuh dikasih istilah sebagai tuan tanah di daerah itu Pak. Jadi pertanyaan saya kira-kira batasannya itu sampai mana sehingga itu tidak diperkenankan dan dapat merugikan kepentingan umum. Terima kasih. ya. Jadi itu nanti di undang-undang di materi berkaitan dengan land reform itu dimuat di dalam peraturannya di dalam PRP nomor 56 tahun 1960 ya, tentang batas maksimum minimum. Itu batas maksimum minimum itu dibagi dalam bentuk daerah-daerah yang padat, daerah-daerah yang tidak padat, dan daerah-daerah yang sangat padat ya. Untuk tanah pertanian berapa hektar dan untuk tanah basah berapa hektar ya, dibatasi. Jadi dengan maksud supaya bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan, dan untuk mencegah terjadinya pemerasan atas tenaga orang ya. Jadi prinsip-prinsip dasar dari hukum agraria kita yang nasional, hukum agraria nasional ini adalah supaya setiap tanah itu bisa dikerjakan secara sendiri oleh pemiliknya ya, ya, dengan tidak memperalat ya orang lain ya. Tetapi sampai dengan saat ini kita masih punya hak-hak yang bersifat sementara. Jadi ada hak gade, hak bagi hasil, disebut hak-hak yang bersifat sementara karena banyak orang yang belum punya tanah, ya, tanah pertanian maksudnya, sehingga diusahakan. Oleh karena itu masih ada hak-hak yang bersifat sementara. Ya, jadi nanti tolong dipelajari di buku Budi Harsono di bagian tengah itu ada dia punya ukuran-ukurannya, klasifikasinya, bahwa persyaratannya itu adalah berkaitan dengan luas tanah ya, jumlah penduduk, ya, padat, tidak padat, dan seterusnya. Jadi nanti materi itu kita akan sampai di Undang-Undang Land Reform ya, Undang-Undang Land Reform itu nanti